Salam Bapak Ibu. Saya berharap bahwa kita semua di dalam keadaan baik. Amin ya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan masih terkait doa. Dan sehari ini kita akan melanjutkan seri doa, yaitu doa syafaat sebagai gaya hidup. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Minta tolong slide-nya. Ya, terima kasih. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu ayatnya yang ke-15, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seri terkait doa di bulan ini kita akan membahas di minggu ini mengenai doa syafaat sebagai gaya hidup. Bila Bapak Ibu melewati mengenai doa, pembahasan doa di minggu pertama, Bapak Ibu bisa mengikutinya di YouTube channel GSRI Bekasi. Bapak Ibu bisa mengakses di sana, bisa belajar kembali, mendengar kembali. Jadi khotbah tiap minggu selalu tayang di YouTube GSRI Jemaat Bekasi. Nah, pada kesempatan ini doa syafaat sebagai gaya hidup merupakan perenungan pembahasan kita. Pada kesempatan ini saya percaya bahwa doa syafaat ini merupakan topik yang bisa dibilang, kalau saya tafsir secara pribadi, adalah topik yang tidak disukai oleh tidak sedikit orang Kristen. Amin ya. Saya berharap bahwa jemaat GSRI Bekasi terus mencintai doa, terus berelasi dengan Tuhan melalui doa. Amin. Amin. Saya tunggu Bapak Ibu hari Rabu di Zoom dan hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Amin. Saya tunggu Bapak Ibu. Oke. Saya memulai dengan sebuah kalimat begini Bapak Ibu. Salah satu disiplin rohani yang fundamental adalah doa. Doa merupakan kebutuhan rohani manusia, sekalipun tidak sedikit yang melupakan, garis bawahi bagian terakhir, bahkan mengabaikannya. Amin. Tidak mengaminkan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, artinya pertumbuhan rohani kita, pengenalan kita akan Tuhan, dan cara kita mengasihi sesama itu harus dipupuk. Dimulai dari mana? Relasi kita dengan Tuhan. Walaupun seperti yang saya bilang bahwa banyak orang Kristen menganggapnya sebagai hal yang mengganggu. Bahkan mereka berkata bahwa doa itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Maka bagi kita yang ada hari ini, yang hidup sampai hari ini, merupakan hak istimewa. Tuhan beri kesempatan untuk kita terus belajar untuk menghidupi
kehidupan doa. Maka perlu kita mengerti tentang doa. Apa sih perbedaan antara doa yang biasa kita panjatkan di hadapan Tuhan dengan doa syafaat terkait pembahasan kita hari ini? Nah, saya memberikan sebuah pengertian yang sederhana Bapak Ibu. Kalau doa biasa, doa setiap hari, ini berbicara tentang seruan pribadi kita kepada Allah, berkaitan tentang pergumulan pribadi, tentang orang-orang yang kita kasihi. Sementara doa syafaat cakupannya luas. Kata syafaat berarti adalah kita ada di antara seseorang, antara kita dengan kita adalah sebagai mediator untuk membawa syafaat atau doa kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab memberikan kita sebuah kejelasan, kita punya mediator yang sangat sempurna, yaitu Kristus. Kristus adalah juru syafaat kita kepada Bapa. Doa yang biasa kita lakukan selama ini merupakan hal yang umum, itu adalah hal biasa. Tetapi doa syafaat ini cakupannya tadi meluas. Bagaimana kita bisa membawa syafaat orang-orang lain kepada Allah. Jadi syafaat itu adalah, doa syafaat itu tidak melulu berfokus kepada diri sendiri, apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi pergumulan orang-orang lain, sesama kita. Pertanyaannya, siapa sesama kita? Sesama kita adalah tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Sesama kita itu adalah orang-orang yang ada di lingkup di mana kita ada, itu adalah sesama kita. Prinsip utama di dalam doa syafaat adalah memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan untuk apa? Untuk orang lain. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pertanyaannya, siapa yang bersyafaat? Siapa yang bersyafaat? Yaitu semua orang kudus. Siapa orang kudus? Saya dan Bapak Ibu, kita adalah orang kudus. Semua orang percaya yang sudah mengecap anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak terbatas hanya kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, kepada para penatua majelis, tidak. Tetapi setiap orang percaya yang mengaku, aku percaya kepada Kristus. Kita adalah pendoa syafaat. Yesus menunjukkan dirinya kepada kita juga bahwa dia melakukannya. Contohnya di doa terakhirnya kepada murid-muridnya, Bapak Ibu nanti bisa baca di Yohanes pasal 17. Di sana Tuhan Yesus memberikan kita contoh yang luar biasa di dalam Alkitab, dan ini perlu kita teladani hari lepas hari di dalam hidup beriman. Maka doa syafaat merupakan gaya hidup. Sekali lagi saya bilang, gaya hidup. Bukan hanya kita lakukan saat demi saat, di saat kita mau, tidak, tetapi gaya hidup merupakan sebuah lifestyle-nya kita setiap hari adalah syafaat. Bagaimana kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Doa yang dinaikkan akan menguatkan baik diri kita dan juga orang yang kita doakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kekuatan doa ini luar biasa Bapak Ibu. Dengan kalimat saya berkata begini Bapak Ibu, tidak ada di slide. Pengabaian orang terhadap doa merupakan pengabaian mereka kepada Allah. Orang yang mengabaikan doa mengabaikan relasinya dengan Allah. Di dalam bagian lain misalnya Bapak Ibu, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus di 2 Korintus pasal di 2 Korintus pasal 1 ayat 11, di sana dikatakan dia memohon kepada jemaat Korintus untuk mendoakan dia dan juga rekan-rekan persepelayanan. Karena kenapa? Rasul Paulus walaupun dia rasul, dia butuh dukungan doa dari jemaat Korintus. Artinya bahwa Paulus tidak melihat jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya sebagai alasan untuk mengabaikan doa. Justru sebagai respon atas keselamatan yang Allah berikan bagi manusia, relasi kita dengan Tuhan itu harus dan terus dipupuk. Tuhan mengerjakan tujuan-tujuannya dengan kuasanya yang berdaulat di dalam dan melalui doa di dalam pelayanan umatnya. Mungkin kita berkata Bapak Ibu, jika Allah berdaulat, mengapa saya harus berdoa? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Jika Allah berdaulat, sudah tahu semuanya, kenapa harus saya memohon kepada Allah?
Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Yang benar adalah karena Allah berdaulat, maka kita harus berdoa. Karena kita tahu bahwa Allah berkenan memakai kita untuk apa? Mewujudkan rencana-rencananya, tujuan-tujuannya di dunia ini. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Cuma kalau Bapak Ibu menyanyikan ada satu lagu penutup minggu lalu, doa mengubah segala sesuatu ya. Bagi saya secara pribadi, saya tidak suka judulnya itu. Tidak mungkin doa mengubah segala sesuatu, tetapi Tuhan memakai doa hanya sebagai sarana, Bapak Ibu. Jadi kalau doa mengubah segala sesuatu, saya kurang tahu apa namanya arti segala sesuatu itu merujuk kepada hanya satu paham atau merujuk kepada semua konsep. Karena kata-kata segala sesuatu yang bisa mengubah segala sesuatu adalah Tuhan Sang Pemberi, bukan alatnya atau medianya. Nah, di dalam teks yang telah kita baca, Rasul Paulus memberikan kita dorongan sekaligus teladan yang benar supaya kita berbagian di dalam doa syafaat. Nah, dalam bagian ini Paulus menjadi perantara doa antara jemaat Efesus dan juga kita sekarang kepada Allah Tritunggal. Ada 3 poin Bapak Ibu yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, Paulus datang dengan rendah hati di hadapan Allah. Mari kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya coba bacakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya aku sujud. Saya menggarisbawahi aku sujud di sana. Nah, sikap Paulus di sini adalah berlutut. Di sana dikatakan dia berlutut, sujud. Sikap Paulus ini merupakan sebuah kontras atau perlawanan terhadap budaya Yahudi waktu itu. Kalau orang Yahudi kalau berdiri berdoa, mereka berdiri. Bapak Ibu bisa baca di Markus pasal 11 ayat 25, Lukas pasal 18 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi kalau berdoa mereka berdiri, tidak sujud. Tetapi di sini Paulus bukan tunduk pada budaya, tetapi dia tunduk kepada Allah. Dia melakukan sikap ketundukannya di hadapan Allah. Dia menginginkan semua umat Tuhan di dalam doanya untuk apa? Mendapatkan apa yang mereka doakan. Sikap sujud Paulus menandakan apa? Sikap fisiknya dan hatinya tunduk kepada Bapa. Makanya dia berkata, dia tunduk, aku sujud kepada Bapa. Paulus menyadari tentang kerapuhan dirinya. Dia datang kepada Bapa bukan dengan ogah-ogahan, bukan karena terpaksa, tetapi karena kerendahan hati yang berpusat kepada Bapa. Paulus bersujud, berseru kepada Bapa. Yang dia doakan bukan dirinya. Perhatikan Bapak Ibu, yang dia doakan bukan dirinya, tetapi umat Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah formulasinya itu baik sekali. Dia memulai seruan kepada Bapa. Aku bersujud kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus datang berseru kepada Bapa dengan penuh kerendahan hati. Yang ditujukan melalui apa? Sikapnya sujud kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita datang kepada Allah di dalam seruan kita, di dalam syafaat kita kepada Bapa dengan penuh kerendahan hati, dengan sujud di hadapannya, atau kita datang kepada Bapa dengan ogah-ogahan, dengan waktu yang sangat-sangat singkat, kayak kita pamit sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku pergi ke gereja, Tuhan tolong. Hari ini waktu buka mata ada yang lupa berdoa. Ada? Jangan dibiasakan Bapak Ibu. Biasakanlah tetap berelasi dengan Bapa kita. Ketika Bapak Ibu di dalam keluarga, ketika Bapak Ibu diam-diam saja satu sama lain, bagaimana suasananya Bapak Ibu? Ketika salah satu mempraktekkan yang namanya silent treatment, maka itu adalah penyakit yang bisa dibilang ditusuk tetapi tidak berdarah, begitu. Benar ya? Silent treatment ini sekarang ini memang ada di dalam keluarga. Kami juga melakukan hal itu Bapak Ibu, tetapi tidak terus menerus. Kami menyadari bahwa kami terus diproses, kami rapuh. Makanya kami terus diproses Tuhan dengan apa? Terus berelasi dengan Tuhan. Ketika kita menyadari kerapuhan kita, maka di situ letak
kita terus bersandar kepada Allah yang hidup. Perlu kita menyadari bahwa kita menghadap bukan manusia, tetapi kepada Sang Pemilik alam semesta. Jadi sejatinya kita datang dengan penuh apa? Ketundukan, pengagungan kita kepada Allah. Sikap sujud merupakan respon hati yang tulus kepada Bapa. Namun yang terpenting yang saya soroti di sana adalah bukan sikap fisik yang harus sujud, tidak. Kan pasti nanti kontras bagaimana dengan orang yang sakit begitu. Tetapi bukan gayanya, bukan posisinya, tetapi hati kita yang tertuju kepada Bapa. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sikap Paulus memberikan kita sebuah teladan tentang apa? Kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari adalah doa Paulus di sana. Doa Paulus di ayat 16 sampai ayat 19 ini merujuk kepada apa? Bukti kasih. Dia menunjukkan bukti kasihnya kepada Allah dan juga kepada sesamanya. Perlu kita ketahui bahwa waktu Paulus menuliskan surat Efesus ini di mana Bapak Ibu? Waktu Paulus menuliskan surat Efesus ini di mana? Apakah dia di mall, di rumah? Tidak. Dia ada di penjara. Bapak Ibu pernah masuk penjara? Saya pernah lihat orang masuk penjara. Saya mengunjungi orang. Tahu sendiri orang yang dalam pergumulan. Saya memposisikan diri saya kepada mereka. Begitu sangat ya bisa dibilang sakitlah secara emosional mereka ada di sana. Kita di sana mendoakan mereka. Kita di sana cuma menguatkan mereka. Paulus di sini dia ada di dalam penjara. Tetapi ketika dia di penjara Bapak Ibu, merupakan sebuah kesempatannya untuk apa? Berelasi dengan Bapa, mendoakan jemaat Tuhan. Keberadaannya di penjara bukan sesuatu yang dia ratapi. Pasti kita tahu bahwa penjara adalah bukan tempat ternyaman, terkecuali di Indonesia Bapak Ibu. Orang korupsi masuk penjara bisa kamarnya mewah banget gitu. Yang penting apa? Ada fulus, urusan beres begitu. Jadi di berita-berita kita dengar bahwa orang-orang yang korupsi masuk penjara di Indonesia, mereka bisa bayar supaya apa? Dapat fasilitas yang luar biasa. Tetapi Paulus di dalam penjara tidak membicarakan tentang dirinya, tetapi jemaat Tuhan. Dia mendoakan jemaat Tuhan. Kenapa dia di penjara? Di pasal 3 ayat pertama Bapak Ibu, coba kita lihat sekilas ke belakang. Di ayat pertama di pasal 3 dia berkata, "Itu sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah." Dia dipenjara karena apa? Berita Injil yang disampaikan kepada jemaat. Nah, dalam kondisinya yang secara manusia tidak memungkinkan memikirkan orang lain, tetapi Paulus justru sebaliknya, Paulus menaruh perhatian dan pikirannya untuk apa? Memikirkan supaya iman jemaat Efesus dapat terus bertumbuh. Mereka semakin hari mengasihi Tuhan dan menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus. Paulus melakukan demikian bukan untuk mencari popularitas diri, tetapi karena anugerah Allah yang sudah diterima, dia memampukan dia untuk apa? Mengasihi Allah dan juga sesamanya. Dengan demikian Bapak Ibu, keberadaannya di penjara tidak mempengaruhi kualitas kasihnya kepada Kristus dan juga kepada jemaat Efesus. Kita perhatikan isi doanya apa? Isi doanya di dalam ayat 16 sampai ayat 19 itu saya rangkum begini Bapak Ibu. Dia berdoa tentang apa? Supaya batin jemaat Efesus, kita juga yang ada sekarang, dikuatkan dan diteguhkan. Kemudian supaya Kristus diam di dalam hati. Pertanyaannya, kenapa Paulus mendoakan supaya Kristus diam di dalam hati jemaat Efesus? Apakah mereka baru bertobat? Tidak. Tetapi maksudnya adalah supaya Kristus itu terus ada di dalam hati orang-orang Efesus, jemaat Efesus, supaya mereka terus mengenal Kristus. Dan yang ketiga, supaya mereka mengenal dan memahami kasih Allah yang tak terbatas. Di sana dikatakan bahwa betapa dalam tinggi lebarnya kasih Allah. Paulus mendoakan supaya mereka terus memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Dan kemudian supaya beroleh kepenuhan Allah. Saya kelupaan tadi, supaya mereka berakar di dalam kasih Kristus,
supaya mereka mengenal, memahami kasih Allah yang tak terbatas, dan yang terakhir adalah supaya mereka beroleh kepenuhan Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu, dari semua doa Paulus kepada jemaat, yang disoroti apa kebanyakan? Itu masalah hati. Masalah hati dan juga di dalam pemahaman mereka, pengertian pemahaman tentang Kristus. Pertanyaannya, kenapa Paulus menyoroti hati lebih kepada batin? Dengan kata lain saya mengatakan bahwa transformasi dari dalam, yaitu hati, lebih penting daripada transformasi luar atau penampilan. Sejatinya transformasi hati diikuti oleh transformasi aksi atau penampilan. Paulus menyoroti pembaharuan batin dibanding tubuh, karena batin manusia atau kedalaman hati manusia merupakan sumber dosa. Seperti Markus pasal di dalam Markus pasal bukan 77 itu kebanyakan. Ya salah Bapak Ibu. Di dalam Markus pasal 7, kalau saya salah nanti bisa dikoreksi Bapak Ibu. Tetapi di ayat 21 ayat 23 dia berkata begini. Sebab dari hati orang, perhatikan Bapak Ibu, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Dari dalam, dan menajiskan orang. Ini tidak heran Bapak Ibu, hari demi hari pasti kita bergumul terkait hal ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebal terhadap dosa ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan tidak ada yang kebal terhadap dosa ini. Jadi Paulus berdoa supaya Roh Kudus berdiam diri di dalam batin, supaya batin manusia, jemaat Efesus, juga kita, jemaat GSRI Bekasi, diperbaharui dari hari ke hari, sehingga selama di dunia ini terus dikuatkan, diteguhkan, bahkan mengalami kepenuhan yang sejati, meskipun ancaman dan penganiayaan datang di dalam atau di tengah-tengah jemaat Tuhan. Rasul Paulus berdoa supaya apa? Yang berkuasa dalam hati kita bukan diri sendiri, bukan ego, tetapi Kristus. Supaya di dalam hati atau batin manusia, Roh Tuhan terus berdiam, sehingga segala kemauan, kehendak kita mendatangkan apa? Kemuliaan Allah. Rasul Paulus memberikan kita contoh yang benar Bapak Ibu, bahwa keterlibatan kita menjadi pendoa bagi sesama kita harus didasari pada kasih. Aku mengasihi Yesus dan juga mengasihi sesamaku. Kualitas kasih dan kepedulian kita terhadap sesama sejatinya tidak ditentukan oleh kondisi dan keadaan kita. Karena dia baik, maka saya mengasihi dia, saya mendoakan dia. Kemarin dia tidak peduli dengan saya, dia cuek dengan saya. Amit-amit saya tidak mau doakan dia. Bapak Ibu, jangan kondisi keadaan kita mempengaruhi kita, kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Perhatikan ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Itulah dasar kita, seharusnya kita bersyafaat. Kalau dasar kita bersyafaat karena kita mampu berdoa, maka lama-kelamaan kita akan jenuh. Tetapi ketika kita mendasari, kita bersyafaat karena kasih Allah, maka kita melihat orang-orang yang menjengkelkan sekalipun, kita bisa mampu menyebut mereka di dalam doa kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berdoa selama ini, perhatikan, kira-kira isi doanya apa? Ya gitu-gitu aja, berbalik kepada diri kita, betul ya? Usaha kita, pekerjaan kita, orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Apakah ini salah? Tidak. Tetapi kurang tepat Bapak Ibu. Di dalam konteks kita sebagai tubuh Kristus itu kurang tepat. Pernahkah di dalam doa-doa kita memikirkan orang-orang lain di dalam kesusahan mereka? Pernahkah kita berdoa untuk gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, yang ditutup dengan terpaksa? Apakah kita pernah juga menyelipkan mereka, orang-orang yang selama ini dalam pergumulan berat?
yang sudah lama tidak beribadah, apakah kita pernah mendoakan mereka? Apakah kita pernah mendoakan pemimpin rohani kita, pemimpin negara kita, orang-orang yang memusuhi kita, bos kita yang paling menjengkelkan, anak-anak buah kita yang paling tidak mau diatur dan lain sebagainya? Adakah kita menyelipkan mereka di dalam doa-doa kita? Sungguh ironis Bapak Ibu, bila ada orang Kristen berkata bahwa tidak ada lagi yang didoakan. Saya hanya curiga bahwa jangan-jangan selama ini doa-doa kita hanya berpusatkan kepada diri sendiri. Sampai-sampai kita mengingat sesama kita di dalam doa pun tidak. Kalau kita berdoa supaya kita diberkati dan hanya berhenti pada diri kita, maka sebenarnya kita memanipulasi Tuhan. Kalau kita berdoa supaya kita diberkati dan hanya berhenti pada diri kita, maka sebenarnya kita sedang memanipulasi Tuhan. Namun kalau kita berdoa supaya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita tidak sedang memanipulasi Tuhan, tetapi melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam firman Tuhan ini saya sangat senang tafsiran John Calvin. Bapak Ibu, John Calvin ini adalah saudara kita seiman, tetapi dia sudah dulu meninggal dunia. Dia adalah Bapak Reformasi, salah satu Bapak Reformasi. Di dalam tafsirannya terkait bagian ini, dia mengatakan begini: doa kita tidak boleh berpusat pada diri sendiri. Doa kita harus muncul bukan hanya karena kita merasakan kebutuhan kita sendiri sebagai beban yang harus kita pikul kepada Allah, tetapi juga karena kita begitu terikat di dalam kasih kepada sesama kita, sehingga kita merasakan kebutuhan mereka sama tajamnya dengan kebutuhan kita. Menjadi syafaat bagi manusia adalah cara yang paling ampuh dan praktis untuk mengekspresikan kasih kita kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bukan hanya beban kita yang kita bawa kepada Allah, tetapi bagaimana beban sesama kita juga kita rasakan lalu kita bawa kepada Kristus. Mari kita perhatikan doa-doa kita, kualitas doa kita selama ini. Bukan masalah jawaban atas doa-doa tersebut yang saya soroti, tetapi bagaimana kita peduli, bagaimana kasih kita kepada mereka. Apakah kita mendoakan mereka atau kita abai terhadap sesama kita? Salah satu cara kita berbagian untuk peduli dan juga mengasihi sesama kita adalah, seperti yang saya bilang dari awal, kegiatan gereja kita ini bagus sekali Bapak Ibu. Ketika kita berbagian di dalamnya, doa Rabu via Zoom, Bapak Ibu bisa mengikutinya, mungkin baru pulang pekerjaan. Bapak penatua, Pak majelis, mereka mempraktikkan hal itu. Saya juga salut terhadap hal itu. Doa hari Sabtu, setiap Sabtu hanya 2 kali di dalam sebulan. Mari kita berbagian di dalamnya. Secara pribadi saya sangat diberkati dan juga diteguhkan Bapak Ibu melalui kesaksian-kesaksian yang Bapak Ibu ketika datang, Bapak Ibu bersaksi, saya diteguhkan, dikuatkan betapa mereka mengalami Tuhan di dalam pergumulan, bahkan pergumulan berat yang mereka alami. Di dalam keterpurukan yang mereka alami, mereka masih melihat Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Jadi saya mendorong kita semua Bapak Ibu untuk berbagian di dalam kegiatan gereja kita. Amin ya. Nah, masalahnya adalah salah satu alasan kenapa kita enggan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja doa-doa semacam ini, yaitu sibuk. Betul ya? Kita sibuk. Seakan-akan kata-kata sibuk ini menempati posisi teratas di dalam hidup kita. Sibuk ini seakan-akan memiliki derajat yang tinggi dalam hidup kita, sehingga kita disetir oleh kesibukan kita. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menyindir, tetapi memang saya sengaja menyindir Bapak Ibu dalam hal ini. Hati-hati Bapak Ibu, kesibukan bisa jadi berhala dalam hati kita. Di dalam renungan yang disampaikan oleh Penatua Herman beberapa waktu yang lalu, beliau mengatakan bahwa jangan tunggu ada masalah baru ngumpul untuk berdoa. Gereja kita dalam keadaan aman, tapi jangan tunggu kita didemo, kita dianiaya baru berdoa. Waktu gereja ini dibangun, pasti ada panitia dan pasti ada tim doa. Mungkin ya,
Tapi di mana-mana saya temukan pasti ada. Bahkan di dalam seluruh panitia-panitia gereja biasanya ada tim doa. Tetapi kebanyakan tim doa ini paling diabaikan, paling dianaktirikan. Untuk apa kita berdoa? Lagian sudah ada dana kok, begitu. Iya kan? Iya, pengandalan kita sekarang ini bukan lagi kita tunduk kepada Allah, tetapi apa yang ada, materi yang ada. Betapa jahatnya kita sebagai orang percaya meremehkan doa, Bapak Ibu. Mari kita bertobat dan membiarkan kuasa Injil Kristus mengkalibrasi hati kita. Itu yang kedua. Isi doa Paulus adalah merujuk kepada apa? Kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu adalah doksologi. Doksologi di ayat 20 sampai ayat ke-21. Saya bacakan Bapak Ibu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang Paulus menutup doanya dengan apa? Dengan sebuah kata doksologi, yang secara harafiah atau doksa, kemuliaan, logos firman, secara harafiahnya adalah firman kemuliaan. Doksologi merupakan pujian kepada Allah yang di dalamnya apa? Ada kemuliaan, ada pengagungan terhadap kemuliaan Allah, ada pengagungan tentang kemegahan Allah dan juga keagungan Allah. Doksologi biasanya dikumandangkan di akhir ibadah, seperti di akhir ibadah ada doksologi yang kita naikkan di hadapan Allah. Nah, di dalam bagian ini Paulus menyampaikan doksologinya kepada Allah yang dilayaninya. Paulus menyatakan pujiannya bahwa kepada Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau bayangkan, sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Bagi dialah kemuliaan dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perhatikan struktur ibadah kita. Apakah ada pengagungan? Apakah ada sebuah penyembahan kita kepada Allah? Ketika kita selama ini hanya berdoa dan itu aja, mari kita terus mengkalibrasi hati dan juga isi doa kita. Supaya pengagungan kita, doa kita itu tidak monoton, tetapi kita terus melakukan pengagungan kita kepada Allah. Maka doa syafaat yang harus menjadi hal esensi di dalam diri kita, itu harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle-nya kita. Menjadikan doa syafaat itu adalah bagian kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu, kita yang sudah beroleh penebusan Kristus, jangan abai terhadap relasi dengan Kristus. Kita yang sudah beroleh penebusan Kristus, jangan abai terhadap relasi dengan Kristus. Salah satu bentuk kita menghargai keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita adalah menjadi pendoa syafaat. Berbagianlah di dalamnya. Bukti kita mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama dan mendoakan mereka. Bagi kita anak-anak muda, jangan abai terhadap hal ini. Jangan tunggu tua, jangan tunggu menjadi orang tua baru berbagian di dalam doa. Tidak. Tetapi semenjak masih muda, hai kita orang tua, mari kita juga mengingatkan anak-anak kita supaya apa? Mereka juga berbagian di dalam doa-doa syafaat. Semua dilakukan dengan apa? Tujuan supaya Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Melalui kehidupan kita, cara kita, keluarga kita, bahkan melalui gereja Tuhan. Ada 3 hal tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, bahwa kita datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Kemudian Paulus memberikan kita sebuah teladan yang baik di dalam doa-doa. Tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi kepada Allah, karena dia memberikan bukti dia mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan yang terakhir adalah sebuah pengagungan kita. Doksologi kita di dalam doa-doa kita harus terselip dan ada di dalam rangkaian doa-doa kita. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita